Halo teman-teman, komunitas pencinta fotografi dan komunitas pencinta Shutterstock kontributor. Ya, saat ini saya ingin menyampaikan pengalaman saya dalam mengirimkan gambar-gambar ke situs Shutterstock. Saya sudah melakukannya selama kurang lebih satu minggu ini, dan ternyata cukup banyak tantangannya. Maklum, saya adalah pemula, belum tahu sama sekali, kosong. Pokoknya yang namanya pengalaman di bidang fotografi nol, tidak ada sama sekali. Nah, saya baru mencoba karena mendapatkan referensi dari teman-teman untuk ikut di Shutterstock, karena saya orangnya tipe yang penasaran dan sering tertantang untuk memecahkan suatu persoalan. Nah, saya sudah mencoba untuk mengirim foto-foto. Jadi hampir tiap hari saya foto, saya kirim gambar. Saya sudah mengirimkan gambar kurang lebih 54 gambar. Sekarang posisinya 44 yang sudah direview. Kemudian ada 8 yang sementara dipending. Dan dari 44 yang direview itu ternyata ada 2 yang sudah di approve, artinya diterima. Kemudian sisanya itu di-reject semua. Di-reject. Jadi cuma ada 8 yang sudah terpending. Nah, apa pengalaman saya dari situ? Bagaimana sehingga foto saya bisa di-approve? Bagaimana bisa di-reject? Barangkali ini pengalaman dari saya, sekedar referensi. Nanti tentu mungkin ada masukan dari para senior yang sudah lebih dulu, apalagi yang sudah punya kemampuan, punya pengetahuan yang mumpuni di bidang fotografer. Nanti kita akan lihat. Nanti teman-teman, kita akan buka langsung kamera saya di laptop saya untuk melihat progres upload saya ke Shutterstock. Yuk kita akan lihat bersama ya. Ya teman-teman, ini gambaran layar saya yang sudah ada ini portofolio, ini akun saya di Shutterstock. Nah, ini tergambar di sini. Ada to submit, sekarang 0. Yang posisi pending ada 8. Kemudian yang review, yang sudah direview ada 44. Sehingga jumlahnya adalah 52 ya. 52. Nah, kita perhatikan dulu berapa yang di pending, atau kita di review dulu ya. Ini review. Nah, ini yang hasil review foto-foto yang sudah ada ini. Ini baru tadi ini. Ini yang di reject. Ini sedikit gangguan di signal, agak pelan ini. Ya ini ya. Ini dari hasil ini saya baru kurang lebih 5 hari ini. 5 hari. Ini kelihatan di hasil ini dan upload dokumen. Ini masih ada yang terpending. Ini ada 8. Kemudian yang sudah direview, selesai direview selama 3 minggu. 3 minggu ada 44, sehingga sebenarnya ada 52 tambah 2. Ini yang sudah image portfolio, ini sudah di approve, tinggal ditunggu hasilnya.
ada 2, sehingga sebenarnya ada 54 semua. Nah, yang ingin mau disampaikan di sini bahwa ternyata tidak semudah juga yang ini kadang-kadang ini sifatnya gambling rupanya. Walaupun memang apalagi masih yang muda dan tidak ada pengalaman atau tidak ada pengetahuan di bidang potret memotret. Nah, kalau saya ini terus terang ini masih sifatnya gambling kemarin. Nah, dari yang sudah direview, kita perhatikan dulu yang sudah direview ya. Yang direview, ini ada 44 yang direview. Nah, ini ada yang direject. Yang direject, ini baru yang saya kirim tadi. Ini yang saya kirim tadi sekitar pukul 16.30 ini saya kirim. Ternyata kalau ini yang saya kirim tadi sore sama 16.30 juga ini di reject ini juga nih. Kalau ini tadi dikirim sekitar jam 2 siang. Ini siang. Ini jam 2 siang. Ini semua yang sudah di reject ini. Artinya tidak memenuhi syarat. Ternyata tidak memenuhi syarat. Saya kurang tahu apa. Tetapi ini ada beberapa keterangan contain noise. Ini masalah noise. Kemudian film grain. Kemudian compression artifact pixelation dan imposteration. The distract from the main subject. Ada yang masalah fokus, tidak fokus. Kemudian ada pergerakan tangan ketika kamera digunakan, ternyata banyak pergerakan tangan, artinya kameranya bergerak. Kemudian masalah pencahayaan, ternyata itu sudah ini. Nah, ini semua kebetulan ternyata ada yang terupload. Ini yang diupload pas tanggal 1 bulan 9 2022. Ini cuma 1 hari. Jadi ini 1 hari saya ambil tanggal 1 juga itu. Kemudian saya kirim upload tanggal 1 pagi. Sorenya ternyata sudah di-upload. Di-upload ya. Ini di-upload. Jadi soalnya katanya 3 hari tapi ternyata muncul ini. Nah, kalau ini di-reject, Nah, kita lihat yang sudah di-approve ya. Ini di-reject semua. Dari semua. Di-reject. Ini yang sudah di-approve juga. Ini di-approve tanggal 1 bulan 9 juga. Ini proses pendingnya 5 hari. Jadi saya menunggu 5 hari dia di pending ini. Kemudian hari kelima baru di-approve. Jadi menunggu di pending. Nah, dari sekian banyak foto ini baru 2 itu yang sudah di-approve atau diambil oleh pihak Shutterstock. Nah, saya kurang tahu juga sebenarnya. Karena saya anggap foto-foto saya cukup bagus semua ini. Ini cukup terang. Tapi ternyata dianggap banyak blurnya dan lain sebagainya. Memang ini masih alami, tapi memang saya kurang tahu juga persis. Tapi itulah hal-hal yang ini nenas juga ini gambar nenas, saya anggap terang sekali. Ini kalau kita perbesar ya, kita lihat perbesar. Tunggu, ini gambarnya. Saya pikir ini cukup terang, tapi ternyata dianggap masih blur ya, sehingga tidak bisa di-approve ya, tidak bisa di-approve. Nah, kalau ini justru padahal yang gambar nanas tadi ini saya ambil dengan sangat hati-hati. Saya gunakan penyangga, saya foto berapa kali, ternyata hasilnya tidak. Nah, lain lagi ini yang di-approve ini pemandangan ini kita lihat.
Nah, justru ini yang saya ambil ini sekedarnya sambil lalu. Saya mengambilnya sambil lalu, lewat gitu. Kebetulan saya lihat itu cuaca lagi bagus, cerah, pemandangan cukup bagus. Jadi saya foto, kemudian saya langsung upload ke situs, kemudian diminta untuk menunggu di pending itu. Jadi saya diamkan saja, ternyata 5 hari kemudian udah di-approve ini. Begitu kalau yang tadi, yang pertama ini juga sederhana. Sama, ini proses pengambilan yang di reject ini justru cukup menguras energi saya. Justru yang ini pengambilannya ini justru ini santai sekali ini. Ini sekedar lalu saja ini. Saya kurang tahu apa, tapi yang jelas menurut saya memang terletak dari pencahayaan. Kemudian memang kalau tidak salah ini saya juga gunakan penyangga kameranya ini. Gunakan penyangga kameranya sehingga bisa di-upload. Nah, ini baru 2 gambar. Jadi dari jumlah gambar semuanya 54, ternyata yang di-upload baru 2. Lumayan lah, saya pikir itu lumayan, dan itu cukup membuat saya bangga. Karena memang dari awal-awal ada 10 saya upload, nggak bisa. Bahkan saya sempat sedikit bingung. Namun karena penasaran dan motivasinya tinggi, ingin menaklukkan ini saya terus mencoba, akhirnya dapat 2. Saya pikir itu sudah cukup bagus pengalaman, tapi yang jelas saya harus banyak belajar. Nah, ini yang saya tunggu ini. Ini yang saya tunggu, gambar-gambar ini yang saya tunggu. Ini sementara di pending, menunggu. Ini masih sementara di review. Ada berapa gambar ini gambar batu. Ini tumpukan batu. Nah, saya pikir memang ini cukup merata pewarnaannya, tidak ada yang dominan. Biasanya gambar yang memang kalau saya perhatikan sekilas, biasanya gambar yang ditolak itu ada yang dominan pewarnaannya. Misalnya di sebelah sini terang, sebelah sini agak buram. Nah, kita lihat ini apakah ini terang. Nah, saya coba ambil gambar ini. Nah, ini cukup terang. Saya pikirnya cukup merata, mudah-mudahan bisa di-approve ini ya. Ini juga hanya ada berapa. Jadi ada satu model gambar saya foto berkali-kali. Ya, mudah-mudahan bisa. Lagi. Ya, ini kumpulan batu. Kemudian ini lagi. Nah, ini juga pewarnaannya cukup dan memang kelihatan tidak blur. Memang kalau gambar bergerak kelihatan ada blur-blurnya. Ini contoh saja ini. Kita ambil contoh. Ini saya terima tadi. Saya coba apa penyebabnya ini. Apa penyebabnya teman-teman? Nah, memang kelihatan di sini gelap. Di depan agak gelap, di belakang terang. Jadi kelihatan memang beda ya. Jadi istilahnya tidak merata. Kemudian kalau dibesarkan yang sedikit blur gambar ini. Kelihatan ternyata banyak garis-garis blurnya. Nah, itu yang menyebabkan ditolak. Mungkin ditolak sesuai keterangan tadi bahwa gambar ini tidak inkonsisten dari sisi pewarnaannya. Nah, ini bagian muka gelap, bagian belakang terang, sehingga harusnya mungkin kamera saya angkat sedikit
Saya angkat sedikit sehingga ini kena pencahayaan. Kebetulan saya tadi memang mengambil gambar di ruangan di bawah atap. Kemudian ini posisinya di luar, sehingga memang tidak terbagi habis pencahayaannya sehingga kelihatan blur. Kemudian dibesarkan sedikit, blur. Mari kita lihat yang tadi yang di pending. Apakah kalau contoh ini ya. Kalau ini kelihatan merata. Kemudian kalau saya perbesar, gambar tidak berubah banyak. Tidak ada perubahan. Jadi tetap terang. Sehingga memang berbeda dari yang pertama. Kalau yang tadi langsung kabur gambarnya kalau di zoom. Itu menandanya kan dia terlalu banyak blurnya. Nah, coba kita perbesar ini ya. Nah, ini tidak berubah sama sekali gambarnya. Mungkin ini yang menyebabkan. Mudah-mudahan ini bisa di-approve. Kalau ini di-approve nanti teman-teman, berarti ya itu kuncinya. Jadi prosesnya situ perubahan warna, perubahan posisi, kemudian proses tadi itu kestabilan dalam memegang kamera ternyata sangat berpengaruh di situ. Nah, hingga kita menunggu dulu. Ini disuruh menunggu 2-3 hari, 2-5 hari. Sampai 5 hari ini proses pending ini sudah cukup lama. Tadi ada beberapa gambar bersamaan saya upload dengan ini. Tidak berapa, mungkin bermain cuma 1-2 jam, tiba-tiba sudah muncul. Sudah dinyatakan, diputuskan bahwa itu reject atau no approve. Sedangkan yang ini sudah berapa jam. Kalau ini yang model sabung ini dari siang tadi. Kalau yang batu ini agak sore memang tadi. Ya kita akan menunggu 2-3 hari sambil menambah lagi gambar-gambar. Memang baiknya satu objek kita foto berapa kali, berapa sudut sehingga akan kelihatan sebenarnya kelemahannya. Tapi dari itu saya banyak belajar dari sisi warna, kemudian kestabilan kamera, kemudian proses tadi keseimbangan warna itu yang paling penting rupanya. Keseimbangan penting, ini sangat-sangat penting. Ini agak jauh, kita akan lihat. Ya, ini terang merata. Ini terang merata dan tidak banyak berubah gambarnya. Jadi tidak blur, tidak berubah. Mudah-mudahan ini bisa, karena ternyata bukan kamera penyebabnya, tetapi sisi pengambilan gambar, kemudian sisi pencahayaan tadi yang harus merata, harus konsisten warnanya, dan memang memperlihatkan yang alami, yang persis dengan apa yang hasilnya. Walaupun itu agak gelap posisinya, tetapi sepanjang itu merata dan konsisten penggambarannya, ternyata itu menjadi faktor penentu. Kemudian tadi itu proses kestabilan memegang kamera, jangan sampai banyak goyangan dan lain sebagainya yang menyebabkan tidak stabilnya kamera, menyebabkan mungkin gambar agak tidak stabil akan kelihatan sekali. Nah, saya pikir itu teman-teman, ini berbagi pengalaman. Saya mencoba berbagi pengalaman. Nah, kita akan lihat sampai nanti mana gambar-gambar yang akan di-approve. Mudah-mudahan 8 ini bisa di-approve semua. Kalau 8 ini bisa di-approve, ini berarti itu merupakan pembelajaran, referensi bagi saya. Dan kita akan bagi ke teman-teman nanti. Apakah memang apa yang saya sampaikan tadi itu betul-betul. Karena saya belum mendapat informasi, belum share, belum cari ilmu. Saya hanya berdasarkan tadi pengalaman tadi. Saya melihat foto-foto yang ditolak dan foto-foto yang diterima. Memang saya sudah bisa secara belajar otodidak bahwa memang yang ditolak itu tadi pencahayaan, cahaya terutama keseimbangan cahaya yang merata itu tadi. Ada kemerataan. Kemudian dari ada kestabilan kamera.
kalau kamera goyang-goyang pas dijepret, memang itu akan berpengaruh sekali di gambar. Nah, gambar-gambar ini kebetulan saya gunakan tadi penyangga semua. Saya berusaha menggunakan penyangga sehingga memang agak stabil, tidak blur gambarnya. Kalau dia cenderung goyang dengan sendirinya gambarnya akan blur. Ketika kita zoom, perbesar tadi sebagaimana yang saya lakukan tadi. Nah, seperti ini. Ketika kita perbesar ya. Perbesar tadi ini langsung kelihatan mengkerut gambarnya. Blur. Tapi kenyataannya kalau ini enggak. Nah, kita lihat lagi sekali lagi. Kita lihat gambar yang tidak konsisten ya. Salah satu ini. Kita akan lihat ini gambar. Nah, ini ketika saya perbesar, langsung mengkerut. Ini kelihatan di baju bapak ini yang sedang sholat ini langsung kelihatan kabur. Dia mulai menunjukkan kabur. Kelihatan. Kalau dimundurkan dia terang, tapi setelah dimajukan membesar gambar, tapi penampakan kabur. Nah, kita lihat ini yang pemandangan ya. Nah, kalau pemandangan satu diterima, kalau ini yang ditolak. Sekarang kita coba reject. Ya, betul. Itu langsung terjadi pengaburan. Atap-atap ini kelihatan, atap rumah kelihatan kabur. Langsung kabur kelihatan. Dia tidak konsisten. Itu yang dimaksud tadi, inkonsisten mungkin. Inkonsisten dari gambar. Nah, itu. Jadi, sekali lagi, kalau yang sudah di approve, disimpan, kurang lebih istilahnya disimpan. Nah, ini baru 2. 1. Padahal ini cuma gambar biasa ini, teman-teman. Ya, kalau kita perbesar tidak berubah. Tidak ada perubahan memang. Tidak berubah gambarnya. Cukup stabil, konsisten. Sehingga barangkali itu pengalaman teman-teman. Nanti kita tunggu hasil yang 8 ini. Ini ada 8 ini. Kita tunggu 8 ini. Apakah nanti yang di pending ini ya, kita tunggu. Nanti kita akan berbagi lagi pengalaman. Kalau ini di approve semua, berarti faktor-faktor itu yang saya bilang tadi yang menjadi penentu. Kesemarataan pencahayaan, kemudian konsistensi itu dalam menunjukkan, kemudian fokus pada satu benda. Istilahnya walaupun banyak benda di sekitarnya, tetapi kita harus ada fokus, ada yang dominan. Contohnya nih yang gambar sabung ini, walaupun ada lantai tegel granit, tapi dia mendominasi, dia tampil nyata. Kalau dia ya, biasanya enggak kelihatan di situ. Nah, itu faktor itu nanti kita akan munculkan nanti yang di pending ini. Kita akan lihat yang mana di approve dan mana yang ditolak. Kita akan lihat. Nah, teman-teman nanti jangan lupa subscribe, jangan lupa di like dan share, kemudian ketuk lonceng supaya nanti yang di pending 8 ini kita akan berbagi pengalaman. Baik, terima kasih barangkali teman-teman, kita akan ketemu di sesi selanjutnya. Nah, teman-teman, itu tadi hasil pembahasan saya sehingga saya bisa mendapatkan 2 approve dari 54 foto yang dikirimkan. Mudah-mudahan ada gunanya. Jangan lupa saya akan nanti tayangkan lagi dari 8 foto tadi yang di pending, berapa yang di approve, sehingga kita bisa sama-sama menganalisa apa penyebabnya dan apa faktor-faktor penentu sebenarnya sehingga pihak Shutterstock mau menerima foto-foto kita. Demikian, sampai jumpa.